Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Julianto dengan NIM 11 2022 1 Di sini saya akan mempresentasikan tentang capstone project bimbingan karir divisi web developer. Tugas saya yaitu membuat video berdurasi 7 sampai 10 menit. Isinya yaitu tentang demo aplikasi, penjelasan alur logika MVC dan reasoning. Pertama-tama kita akan demo aplikasi terlebih dahulu menggunakan alur admin. Kita coba login terlebih dahulu. Kita gunakan akun admin. Pada alur admin, di sini terdapat halaman dashboard, manajemen kategori, manajemen event, dan histori pembelian dan logout. Pada halaman dashboard ini terdapat 3 elemen, yaitu total event, kategori, dan total transaksi. Untuk angka-angka ini adalah total item yang ada pada isi dari manajemen kategori, event, dan histori pembelian. Untuk selanjutnya ada manajemen kategori. Nah, di sini ada nomor, nama kategori, dan aksi. Kita akan mencoba grupnya, yaitu create, read, update, dan delete. Kita coba tambah kategori terlebih dahulu. Kita masukkan misalnya expo. Kita simpan. Nah, ini berhasil disimpan. Misal kita edit expo 1 sektor. Nah, ini berhasil. Coba kita hapus. Nah, berhasil dihapus. Sekarang kita menuju ke manajemen event. Coba. Ini ada nomor, judul, kategori, tanggal, lokasi, dan aksi. Pada grupnya ini ketambah detail ya. Kita coba satu persatu. Kita misal tambahan event, misal expo lagi, coba cek sepertinya. Ini tanggalnya misal ini jam 6.50. Lokasinya ada di kategorinya kita workshop. Untuk gambarnya kita coba pilih misal ini lokasi. Nah, ini ada previewnya. Gambarnya otomatis ke crop, ke kotak pas simpan event. Nah, ini sudah masuk. Kita coba diedit di detail ini. Kita coba fitur detail. Nah, ini hanya untuk melihat. Kita bisa tambah tiketnya. Coba kita tambah. Untuk pilihan tipe tiketnya ini ada 2, yang ini sudah dimasukkan pada orderannya. Ada reguler dan premium. Kita coba reguler. Misalnya 10.000. Stoknya ada 50. Nah, ini tiketnya juga ada. Coba kita edit tiketnya menjadi premium. Kita tambah jadi 15.000. Stoknya tidak usah diganti. Masuk. Selanjutnya kita coba di menu editnya di expo misal. Nah, ini kita ganti ke expo 1. Nah, ini nama judulnya jadi ganti.
Ini coba kita tidak usah hapus, apakah nanti di menu dashboardnya itu ganti menjadi 4 item. Coba kita cek. Nah, untuk eventnya ini nambah, yang sebelumnya ada 3 jadi 4. Ini kalau misal kita hapus, nah ini jadi 3 lagi. Sekarang di histori pembelian. Untuk histori pembelian ini pada kodenya itu hanya menampilkan ID yang ada pada order, pada model order. Kita coba di sini ada nomor, nama pembeli, event, tanggal pembelian, total harga, dan aksi. Dan di sini hanya untuk mengecek detailnya saja. Coba kita klik detailnya. Ini di sini terdapat quantity 1 premium dengan harga 200 dan total 200.000. Nah, jika kuantitinya dibikin 2, maka harganya tetap 200.000, cuma di totalnya ini nanti akan menjadi total quantity, misal 2 dikali 200.000, nanti di sini jadi 400.000. Itu saja demonya. Sekarang kita log out dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke codingannya. Pada codingannya kita akan menjelaskan tentang alur MVC. Kita coba jelasin cara kerja MVC. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Di sini roots-nya itu fungsi root, yaitu kita bisa membuat endpoint seperti ini, slash ini untuk menuju ke dashboard dengan nama dashboard. Dengan controller index ini kita namai dashboard. Selanjutnya untuk kategori tadi itu menggunakan endpoint kategori yang dimana admin dengan harus login ke admin, masuk ke kategori event, tiket, atau history. Lanjut, contoh roots itu kita membuat endpoint untuk menampilkan apa yang mau kita pengen. Misal ini dashboard, ini admin dashboard. Misal ini kan file di atasnya, ini di bawahnya. Kita coba buka file mana yang terhubung pada dashboard. Itu terletak di view, yaitu admin dan dashboard. Nah, di sini tadi ada halaman dashboard yang berisi dashboard admin, total event, kategori, total transaksi yang ada di halaman depan tadi. Untuk kategori ini juga sama, maksudnya kita coba buka. Selanjutnya kita ganti ke controller. Fungsi controller itu yaitu menjadi jembatan antara view dengan model. Kita coba buka controller terlebih dahulu. Misal dalam admin tadi ada beberapa controller, yaitu control dashboard, yaitu yang ini tadi index. Untuk root tadi kan memanggil controllernya, yang dipanggil yang index. Nah, ini index. Di dalam index itu kita menghitung event, menghitung kategori, menghitung order untuk angka tadi, dan kita menampilkan admin dashboard yang dimana ada total event, kategori, total order yang dibuat. Selanjutnya ada misal di event controller. Di sini pada event controller ini di event controller ini kita membuat root resource event untuk memanggil controller event di ini, yang dimana indeksnya itu
untuk menampilkan semua database all yang ada di model. Misal nanti saya jelaskan nih, untuk menampilkan admin event index, view admin event index yang ada di view admin event index di sini. Jadi ini tampilan pada event index untuk menampilkan semua database-nya. Ini untuk meng-create kategorinya, kita pilih semua database-nya, kita view, kita lihatin, ditampilkan di outputnya. Selanjutnya store ini untuk menambahkan judul, deskripsi, tanggal, kategori, lokasi, gambar. Selanjutnya ini untuk nge-show agar tampil di halaman event tadi. Selanjutnya ini edit, untuk mengedit tadi. Ini ada update untuk mengubah judul, deskripsi, tanggal, lokasi, kategori, dan gambar. Selanjutnya untuk menghapus. Nanti ada kategori, ini hampir mirip sama event, jadi hampir mirip lah. Selanjutnya ada history ini untuk menampilkan last date-nya. Jadi ini ditampilkan di view history index. Untuk show-nya ini hanya ditampilkan yang history di database order dan yang menu history, lalu ditampilkan di main history show. Selanjutnya ada tiket ini hanya untuk edit tadi, yang nambah tiket, dan mengubah tadi ini untuk menambah. Nah, ini untuk menambah, yang ini untuk mengubah, yang ini untuk menghapus. Nah, sekarang masuk ke modelnya. Mantap. Model itu untuk menghubungkan antara database ke controller. Controller untuk menghubungkan antara model ke view. Model itu untuk membuat database-nya masuk ke MySQL. Misal kita coba di user, misal di kategori. Nah, di kategori tadi hanya ada nama dan aksi kan. Nah, ini untuk nama. Hanya order ini ada total harga dan order date. Ada user ID, event ID ini untuk memanggil user ID user dan event ID agar bisa dipakai dalamnya ke model order. Ini ada order date dan total harga. Ada detail order yang isinya order ID, tiket ID, jumlah, dan total harga. Oh ya, untuk user, misal user kita membutuhkan name, email, password, nomor HP, dan row. Coba kita bedah satu-satu. Di kategori, misal kan hanya menggunakan nama. Ini untuk fungsinya ini event, jadi ini berrelasi ke kategori, berrelasi ke event, one to many. Lalu di model eventnya kita harus menghubungkan, jadi yang kategori itu untuk menghubungkan yang event ini untuk mengambil. Misal untuk kategori ID ini kan tadi bisa diambil menggunakan belongs to kategori ya. Kalau has many itu mengirim data, kalau belongs to itu mengambil data. Seperti itu. Misal ini model event mengirim one to many ke tiket, dan tiket harus mengambil menerima. Jadi event ID bisa dipakai di tiket menggunakan belongs to. Misal order ini, misal ada belongs to many, yaitu menerima banyak
menerima banyak data dari order class. Ini bukan hanya tiket saja yang bisa mengambil di order, di detail order juga. Ini detail order juga. Bentar. Nah, di order juga ada tiket yang belong to many, yaitu mengambil tiket untuk detail order. Untuk order dan tiket ini kan sama-sama belong to many. Ini agar bisa diambil, ini mengirim ke detail order. Ini untuk di detail ordernya, di sini menerima order dan tiket. Jadi ada dua ID yang diambil detail order, yaitu order dan tiket. Makanya ada belong to many. Yang mengirim itu dua model. Nah, untuk reasoningnya, mengapa tadi loginnya itu tidak bisa langsung misal di dashboard ini. Nah, ini perlu login karena ini tadi di web root webnya ini kita menggunakan middleware ini untuk membatasi jika ingin masuk ke halaman dashboard atau kategori atau event atau tiket, kalian harus melewati middleware terlebih dahulu, yaitu melalui proses login. Misalnya ini ada middleware admin, ini sudah didaftarkan di Bootstrap Apps. Ini middleware yang namanya admin middleware, kelasnya admin middleware. Nah, ini middleware-nya yang berisi. Jika authentication-nya cek dan authentication usernya role-nya admin, maka akan menuju ke request selanjutnya. Jika tidak, maka akan menuju ke halaman login. Akan menuju ke halaman login ini. Nah, ini untuk logout-nya. Mengapa kita perlu model MVC dalam pembuatan program, yaitu karena itu agar memudahkan developer untuk mengecek satu persatu masalah yang pisah-pisah. Jika dijadikan satu, maka developernya akan bingung dan kodenya akan numpuk, jadi nggak tahu ini nyambung kemana itu nggak akan tahu. Dan model MVC memudahkan developer untuk menangani itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.